Seorang anak perempuan berusia di bawah 10 tahun meninggal dunia akibat mengidap gagal ginjal akut misterius saat tengah menjalani perawatan. Sebelum terkena gagal ginjal akut, korban tersebut diketahui tengah mengkonsumsi obat-obatan sirup karena sakit yang diderita. Korban berinisial FA, 7 tahun, buah hati dari pasangan Muhammad Rifai dan Romlah warga Marunda, Jakarta Utara. Menurut keterangan Rifai, putrinya meninggal pada Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022, lalu saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Rifai menjelaskan, awalnya FA alami masalah kesehatan pada awal September dan ia membawanya ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Dari klinik tersebut, Rifai mendapatkan obat sirup dari seorang dokter yang memeriksa anaknya karena didiagnosa terkena penyakit selulitis. Iya, Bang, mungkin bisa diceritakan Bang, itu gimana sih awalnya almarhumah ini terjangkit gitu Bang, gagal ginjal akut Bang? Ya awalnya cuman demam, dikerokin sama dikasih obat Bodrexin, obat warung pertama. Nah besoknya masih demam juga, ya saya bawa ke klinik BPJS. Nah diagnosa di sana cuman selulitis karena ada merah, timbul merah di kaki sebelah kanan di bawah betis. Cuma dikasih obat antibiotik puyer, paracetamol sirup, sama salep walaupun beli di luar. Dokter bilang kalau obat habis tapi belum sembuh, suruh balik lagi. Nah waktu minggu sore obat habis, malamnya itu anak saya itu ngeluh perutnya sakit, terus muntah sekali. Saya pulang kerja jam 1, hampir jam 1 saya bawa ke IGD RSUD Cilincing. Nah diperiksa perutnya juga nggak kenapa-napa katanya, cuma dikasih obat vitamin sirup sama obat nyeri sirup, semuanya serba sirup. Nah diminumin, pulang dari sana paginya ngeluh perut sakit lagi, saya bawa ke klinik BPJS lagi. Nah diagnosa dokter sana masih tetap sama, karena selulitis semuanya, demam, nyeri perutnya sakit, harus dirujuk, katanya butuh obat adanya di rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit pekerja. Nah sorenya itu saya langsung bawa ke rumah sakit pekerja, ke dokter anak, diperiksa, dikasih 2 pilihan antara rawat inap atau rawat jalan. Saya pilih rawat inap. Nah selama di pekerja, rumah sakit pekerja, hari Rabunya bagus semua, sampai hari Rabu bagus perkembangannya, sampai dibilang kalau besok masih bagus udah boleh pulang. Nah Kamis paginya infusannya diganti sementara sama obat, infusan obat. Nah malam Jumatnya saya dipanggil ke meja perawat, dikasih tahu kalau fungsi ginjal anak saya itu menurun. Nah Jumat paginya dikasih lagi infusan, diganti lagi pakai obat. Malamnya lagi saya dipanggil, dikasih tahu kalau udah gagal ginjal akut. Itu dia yang memberitahu siapa Bang? Perawat. Di mana? Di rumah sakit pekerja. Di rumah sakit pekerja ya. Nah terus setelah diberitahu bahwa anak dari bapak ini
gagal ginjal akut, langkah selanjutnya seperti apa bang? Ya pihak rumah sakit cuman bisa nyebarin rujukan karena untuk peralatan dia juga nggak ada, cuman bisa ngasih obat, ambil darah sama observasi doang karena anak saya udah mulai bengkak. Nah Sabtu paginya makin bengkak karena dia nggak ada alatnya, cuman bisa izin nguras cairan dari tubuhnya, lewat selang pakai melalui hidung. Nah malam minggunya itu saya dipanggil, disaranin suruh langsung dibawa ke RSCM karena anak udah makin bengkak terus, karena kalau di sana ada penanganannya khusus. Ya saya konsultasi semua, akhirnya saya setuju saran dari dari pekerja kalau langsung dibawa tanpa rujukan atau pulang paksa. Oke. Sebelum di KRSCM, rujukan itu disebar ke berapa rumah sakit bang? Ya ngomongnya sih banyak rumah sakit, 21 itu menolak semua bang ya? ya bilangnya ada yang nolak, ada yang belum ngasih jawaban. Alasannya apa bang? Kenapa bang? Nggak bisa menangani gitu bang ya? Kalau pihak rumah sakit nggak bisa nanganin karena nggak ada alatnya, Kurang memadai ya? kurang memadai, makanya butuh rumah sakit yang lebih memadai, yang grade A. Nah dikasih sarannya ke RSCM karena di sana semua komplit. Oke. Ya akhirnya kita setuju, langsung dibawa malam minggu itu jam 11 malam sampai di IGD RSCM, langsung ditindak semua. Ya mulai mau paginya itu kesadaran mulai menurun, kesadaran anak saya itu menurun, harus pasang ventilator dan pindah ke ruang picu, dari IGD ke ruang picu. Ya selama habis dari IGD ke ruang picu, siang masuk ke ruang picu, sorenya dokter minta izin untuk operasi pemasangan selang transfusi darah sama langsung melakukan cuci darah. Ya perkembangannya ya masih begitu aja, nggak sadarkan diri, masih belum sadarkan diri selama dari pertama hari Minggu masuk picu sampai meninggalnya nggak sadarkan diri. Itu mungkin bisa diterima pertama kali ke klinik itu tanggal berapa bang? Yang paling awal banget tadi? Kalau ke klinik itu rujukan tanggal 5, berarti hari 5 Senin. Hari Senin itu awal bulan, bukannya hari Senin. Berarti awal September ya? Iya awal September. Itu tanggal 3 tanggal 2 ke klinik. Itu yang langsung didiagnosa Selulitis. Infeksi selulitis. Nah bang, sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Cilincing itu tadi setelah selulitis itu gejalanya apa aja sih selain kaki merah? Perut sama muntah sekali. Muntah sekali. Oke. Nah akhirnya setelah di RS Pekerja itu berarti dirawat berapa hari di RS Pekerja? Kita dari hari Senin sampai malam Minggu. Satu minggu lah. Dari tanggal 5 sampai tanggal berapa itu? Tanggal 10. Tanggal 10. Itu gejalanya ada yang berubah atau ada yang lebih parah atau gimana saat di RS Pekerja bang? Ya itu doang. Pertama fungsi ginjal, terus sehari kemudiannya gagal ginjal akut. Nah akhirnya kan dirujuk ke RSCM gitu kan? Ya. Sesampai di RSCM itu langsung dimasukin ke picu, artinya sudah tidak sadar langsung ya? Iya. Masuk ke ruang picu itu udah nggak sadar. Kalau di IGD kan langsung tindakan, terus pas paginya anak saya kesadarannya menurun, harus langsung dibawa ke ruang picu. Oke. Langsung tindakan pasang ventilator. Langsung pasang ventilator pas hari pertama di RSCM. Iya. Nah bang,
untuk di RSCM itu sendiri dari pihak rumah sakit atau dokter memberitahukan nggak sih penyebab gagal ginjal akut ini, Pak? Awalnya waktu itu dokter juga masih belum tahu, cuman praduga doang. Efek dari COVID. Terus dokter juga kan bilang ini yang nyerang ginjal anak-anak itu adanya di Afrika, di Gambia. Nah, makanya saya juga ditanya apa pernah ke luar negeri atau bersentuhan sama orang luar negeri. Saya bilang enggak sama sekali. Makanya dokter juga lagi neliti kok anak kecil semua yang kena gagal ginjal sekarang. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, kalau itu ada gejala yang susah buang air kecil atau air kencingnya tuh warnanya pekat gitu nggak, Pak? Air kencing warnanya putih masih. Pasang selang tuh kan dia ada warna putih, tapi warnanya nggak pekat. Nggak pekat kayak air teh gitu nggak? Enggak. Cuman di selang doang, nggak sampai ke Cuma penampungan. sedikit. Memang warnanya tapi nggak pekat. Oke. Waktu yang air kencingnya sedikit itu pas hari keberapa dirawat? Pas hari Kamis itu. Hari Kamis. Hari Pas Kamis, di RSCM? bukan di rumah sakit pekerja pertamanya. Pas di hari Kamis itu mulai kuantitas air kencingnya itu Sudah sedikit. Udah dikit. dikit. Nah, pas hari Jumatnya pasang Malam Sabtu. malam Sabtunya itu Jumat malam Sabtunya itu pasang Kateter. kateter selang perawat alat vitalnya. Sampai nggak bisa kencing nggak, Pak? Iya, kencing cuman Ada sampai selang doang, Tapi nggak sampai cuma nggak penampungan. sampai bawah. Tapi kan kelihatan walaupun dari selang keluar atau enggaknya. Tetap keluar tapi sedikit. Iya, Iya. tapi sedikit. Pak, selama di RSCM itu selama seminggu ya? Ya, Itu kurang lebih seminggu. iya, selama kurang lebih seminggu anak bapak nih dirawat di RSCM. Pernah cuci darah masih, Pak? Pernah Berapa kali, Pak? cuci darah di lantai 5 itu cuman 2 kali. Nah, terus katanya sekali dilakukan di ruang picu pakai alat yang emang buat orang-orang yang nggak bisa keluar dari ruang picu. Walaupun katanya tarikannya perlahan. Kalau di alat di lantai 5 kan lumayan kenceng tarikannya katanya. Berarti 3 kali ya, Pak ya? Ya kurang lebih 3 kali. Nah, Pak, berarti anak bapak ini terakhir ini tutup usia tanggal berapa, Pak? Tanggal 17 jam 21.25. 17 September ya? 17 September. Jam 21.25. Iya. Itu menjelang tutup usia, kondisi terakhirnya seperti apa sih, Pak? Ya udah nggak sadarkan diri. Dari awal emang udah nggak sadarkan diri. Ya terus ditambah ada pembengkakan di leher, bagian leher. Apalagi? Bintan, Rifki? Udah ya? Terima kasih. Bapak siapa ini, Pak? Muhammad Ripai, Pak Muhammad Rifai sama Ibu? Romlah. Ibu Romlah ya? ayahnya Fatimah. Ayahnya Fatimah ya? Usia berapa berarti anak bapak meninggal, Pak? Umur 7 tahun, 8 bulan.